Ngeri, gara-gara ini Jokowi digugat lagi. Semakin panas, Jokowi digugat lagi soal ijazahnya gara-gara tidak mau hadir di persidangan dan tidak mau menunjukkan ijazahnya di publik maupun di persidangan. Emang ada putusan pengadilan? Ada amar putusan pengadilan yang memerintahkan Pak Jokowi untuk datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya? Ada! Emang kalau ditunjukin ijazahnya lu bisa bedain itu asli atau palsu? Emang kalau udah ditunjukin kalian bakal percaya kalau itu asli? Kan tetap aja nggak percaya. Ngaco lu otak lu. Ngaco. Aduh. Pak Sigit nih aslinya mengakui kalau ijazahnya Pak Jokowi asli. Lah, gimana? Ya kalau asli ngapain digugat, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Jokowi yang terus digugat. Gugatannya itu bikin ngakak sampai perut kram ya. Ya masa gitu loh, Jokowi digugat karena nggak mau menunjukkan ijazahnya. Nggak mau menunjukkan ijazahnya kepada para penggugat gitu loh. Emangnya kamu itu siapa nyuruh-nyuruh? Emangnya gini loh, kalau ijazah Jokowi itu ditunjukkan kepada kalian, emangnya kalian itu bisa membedakan asli dan palsu? Aduh. Tetapi teman-teman ya, ini ada kabar yang sangat menarik ya. Di tengah Jokowi terus digugat ya oleh kaum sudrun ya, Jokowi justru dikunjungi oleh seorang bule dari luar negeri yang mengatakan bahwa Jokowi adalah tokoh besar dunia, bahkan sang bule ini menyetarakan Jokowi dengan Obama dan John F. Kennedy. Ini baru bener ya kan? Iya. Dan kalau tahu ini pasti kaum pembenci kejang-kejang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ngeri, gara-gara ini Jokowi digugat lagi. Semakin panas, Jokowi digugat lagi soal ijazahnya gara-gara tidak mau hadir di persidangan dan tidak mau menunjukkan ijazahnya di publik maupun di persidangan. Kali ini yang menggugatnya beda. Ini ada alumni Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Pratomo, seorang pengacara. Nampaknya semakin melebar guys ya soal ijazah ini. Dan ini menjadi PR untuk Pak Jokowi. Tidak hanya Roy Suryo dan kawan-kawan, ada yang menggugat lagi. Dulur-dulur, kira-kira kalian pengen tidak kasus ijazah ini cepat selesai? Ayo kita dorong Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Beri komentar terbaik kalian. Ya komentar terbaik saya, emang kau siapa? Emang kalian siapa? Ya, minta ditunjukin ijazah. Saya aja ya, saya juga jujur aja teman-teman ya. Ada juga yang mempersoalkan ijazah saya gitu kan. Oh itu S1-nya begini tuh, bukan begitu gitu kan. Nah, ada juga yang pernah bertanya gitu loh. Kalau memang kau dulu lulusan ini, tunjukkan ijazahnya. Saya ngomong aja dengan santainya, emang gue pikirin. Kau percaya, saya nggak untung. Kau nggak percaya, saya juga nggak rugi. Enak aja, ya kan? Udah menuduh minta ijazah saya ditunjukin. Ya ora dong. Lanjut. Kocak guys, gugatan ijazah Jokowi terbaru malah jadi blunder terkonyol.
Kok bisa? Ya gimana enggak guys. Menurut kuasa hukumnya Sigit Pratomo, si penggugat ijazah Jokowi di PN Solo itu tuh, Pak Sigit nih aslinya mengakui kalau ijazahnya Pak Jokowi asli. Lah gimana? Ya kalau asli ngapain digugat Pak? Kocak kan? Atau emang mau nyari panggung aja nih? Makanya gugatan gak mutu kayak begitu yang dipakai. Oh, artinya ini masih terkait dengan yang dugaan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Gini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi yang kemudian disita oleh Polda Metro Jaya, itu yang kita belum paham asli ataukah tidak asli gitu. Aduh, makin ngadi-ngadi nggak jelas guys ya. Kalau udah mengakui ijazahnya Pak Jokowi asli, sudah mengakui kalau Pak Jokowi adalah alumni dari UGM, ya kenapa masih menggugat juga? Kenapa masih ngelaporin Pak Jokowi juga? Heran banget guys. Kok masih ada gitu ya orang-orang nih tenaganya banyak bener gitu buat ngurus-ngurus masalah yang udah jelas kayak begini. Mana izin banget kuasa hukumnya kayak nggak meyakinkan begini. Lah ya itu loh, ini memang benar-benar kocak gitu kan. Ketika kalian menuduh ijazah seseorang itu palsu, ya kan? Nah kemudian kalian itu disuruh menghentikan tidak mau, pihak universitas sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah seseorang itu asli, kalian tetap ngotot, akhirnya kalian dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik, ya kan? Lah kok kalian malah sekarang meminta ijazahnya Jokowi untuk ditunjukkan? Loh katanya palsu. Kalau emang palsu ngapain minta ditunjukin gitu loh. Ya anggap aja palsu gitu. Ada aja manusia koclak ini. Lanjut. Pak Jokowi kembali digugat. Pak Jokowi tidak datang ke pengadilan dan tidak menunjukkan ijazahnya, dianggap perbuatan melawan hukum. Siapa yang memerintahkan? Emang ada putusan pengadilan? Ada amar putusan pengadilan yang memerintahkan Pak Jokowi untuk datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya? Ada. Kenapa lu nggak bisa geser yang lain ke Pak Jokowi terus lu nembaknya? Kenapa? Lu nimpuknya Pak Jokowi mulu? Heran gua. Mentang-mentang Pak Jokowi tidak melaporkan lu gitu ya. Pak Jokowi mah kalem. Lu mau mancing-mancing kemana Pak Jokowi kagak bisa. Kagak bisa. Lu cari yang lain. Bukan mancing-mancing kemarahan bang ya. Jadi orang-orang ini menggugat Pak Jokowi itu bukan dengan niat untuk memancing-mancing. Tapi ini adalah sebuah serangan-serangan susulan gitu kan, yang direncanakan oleh kubu yang sama sebetulnya, oleh bohir yang sama. Mengingat apa? Mengingat ya ujung tombak si Dewa Panci dan kawan-kawan ini sudah di ujung tanduk gitu loh. Seperti telur di ujung tanduk. Gerak dikit udah pecah tuh. Nah makanya mereka putar otak lah gitu kan, tapi karena memang dasarnya itu EQ-nya di bawah rata-rata, jadi serangan susulan mereka juga nggak kalah koplaknya gitu loh, termasuk yang meminta agar Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya dan itu disampaikan dalam bentuk gugatan. Ini kan koclak namanya. Tapi gak masalah lah ya, biarkan aja ya, kita ketawain aja ya sambil joget. Lanjut. Buat kalian-kalian yang selalu membenci Pak Jokowi, yang selalu bilang ijazah palsu, yang selalu bilang suruh nunjukin, gua kasih tahu. Emang kalau ditunjukin ijazahnya lu bisa bedain itu asli atau palsu? Emang kalau udah ditunjukin kalian bakal percaya kalau itu asli? Kan tetap aja nggak percaya kalau itu nggak sesuai dengan otak lu. Ini ada lagi junjungan kalian, si tukang panci itu, yang katanya minta bukti bayar SPP selama 10 semester, dari semester 1 sampai semester 10 kalau memang Pak Jokowi kuliah di UGM. Nah ini masuk akal gak sih? Pak Jokowi lulus tahun berapa? Baru sekarang diminta bukti bayar SPP. Ih, ngotak gak sih? Sekarang gua tanya tuh, kalian yang para pembenci Pak Jokowi itu,
nggak sekarang nyimpen bukti bayar SPP, SD, SMP, SMA, kuliah? Ada nggak? Mana? Kalau nggak ada jangan minta aneh-aneh. Emang lu pikir Pak Jokowi udah nyiapin, ntar gua jadi presiden, gua simpen nih bukti pembayaran SPP gua, takutnya nanti ada yang nanyain. Emang pernah kepikiran kayak gitu? Ya kagak lah. Ngaco lu, otak lu. Ngaco. Aduh, aneh-aneh. Orang kayak gitu masih kalian percaya aja. Kalian para pengikut-pengikut juragan panci itu. Ya, masa orang kayak gitu logikanya udah nggak ada, nalarnya udah nggak dipakai, masih kalian percaya aja. Malah UGM yang lembaga pendidikan segitu gedenya, malah kalian nggak percaya. Aneh nggak sih otak lu? Aduh, aneh kan? Yang selalu benci Pak Jokowi, yang selalu fitnah Pak Jokowi, yang selalu bilang termul PKI, ya. Coba komen-komennya, gue pengen tahu komen kalian apa. Nah, buat saudara-saudara termul juga, jangan lupa follow ya, komen-komennya juga, biar rame. Oke? Nah, denger nggak tuh? Ngapain kalian itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Itu pertama, ya. Terus yang lebih parah lagi, ngapain kalian sampai menggugat-gugat segala gitu loh? Emang kenapa bang? Ya kenapa-napa lah, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Kalaupun toh Jokowi itu menunjukkan ijazahnya kepada kalian, emangnya kalian bisa membedakan antara asli dan palsu? Kalian bisa membedakan ijazah asli dan palsu? Kan tidak, ya toh? Iya, apalagi sekarang kalian meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya sampai berbentuk gugatan gitu loh. Ini koclak, aduh, udah kagak ketulungan koclaknya kalian ini. Lanjut. Los Angeles. I think it's really amazing, inspiring people. Thank you, sir. Thank you so much. Good luck. Oh wow. Wow, so cool. So nice. So humble. Yeah, I feel very inspired. It's very cool. I've been looking forward to this for a long time. Yeah, since I'm a kid. Look up to him. Oh iya, dari anak-anak. Ini baru pertama ya ngobrol sama Pak Jokowi. Atau udah sebelumnya dapat ngobrol seperti ini? In Jakarta, I was in the same room as him, but I didn't get to meet him. So this is nice to just share some words. Really nice. He's looking very strong. Very fat, very healthy. It's good to see. And I think that it's important that people around Indonesia see politicians doing this for the general public. It's not a publicity stunt. It's something that's very from the heart. You know, it's important. Thank you. Dia sudah di John F. Kennedy. What your impression after the visiting in here? What's my impression? Here. I think it's very beautiful to see everyone coming here. I think it's very inspiring. Spain. Ya, ada inspirasi di sini. Lihat semua orang datang di sini. Ya. Ini pasti bahasa Indonesia udah berapa lama di bahasa Indonesia di Indonesia ini? Sedikit ya. Sedikit. 6 tahun. 6 tahun. Yeah. That's for my Nah, keren ini ya. Ternyata benar adanya Pak Jokowi salah satu mantan pemimpin termasyhur di dunia. Setara dengan Obama dan John F. Kennedy. Wais. Warga asli Amerika sangat bahagia bisa sowan sang idola Pak Jokowi. Wah, mantap ini, ya kan? Jangan sampai nih video sampai ke apa namanya itu, ke sudrun-sudrun ya. Bisa-bisa stroke massal nanti. Setelah tahu Jokowi, ya kan, dikagumi oleh orang asing, bahkan disetarakan dengan John F. Kennedy dan Barack Obama. Jangan-jangan itu nanti para kaum pembenci itu stroke massal itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.
baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.